kecelakaan baik di darat, udara maupun di laut. Tapi kalau di udara yang saya lihat itu ada untuk yang darat itu kebanyakan ada yang biru ke hijau-hijauan dikit. Laut itu dia lebih ke arah kekuningan. Tolong dijaga untuk orang tua, jaga anaknya, jangan sembarangan main atau ditinggal akan ya, belok kiri udah bisa nggak ada anak. Kondisinya itu betul-betul luar biasa, sangat hiruk pikuk mas gitu. Hiruk pikuk banget, dan hiruk pikuk itu tuh ada tangisan minta tolong, karena bahkan ada yang nangis cari-cari mamanya, mama, ada yang teriak mana ibuku, mana pacarku, mana suamiku, mana istriku. Itu yang saya rasakan saat aku duduk aja pun ya ngomong begini aja masih wah. Selamat malam Bunda Dewi. Malam. Ya, sebelumnya saya tim Ganjil nih mengucapkan selamat tahun baru Cina, Kongsi facai. Ya Bunda Dewi, kita akan ngebahas tentang tahun baru Cina nih. Oke. Tentang sio macan air ya mungkin ya. Iya. Mungkin secara karakteristik Bunda Dewi. Sio macan air itu termasuk dia satu kayak harimau itu kan lahirnya di turunnya dia juga besar, dia juga di hutan. Jadi dia kan turun gunung lah. Jadi air gitu banyak, jadi kalau dia berjalan kan sepertinya kayak tapakannya kenceng tuh, 1, 2, 3 gitu. Kayak bung 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 bung. Nah itulah kenapa air itu bisa lebih muncrat. Itu energi air lebih tinggi. Oh, di tahun sekarang energi air lebih tinggi berarti? Iya, karena dia kan berelemen air Pak, gitu. Itu bisa bergelombang pasang, terutama ombak yang besar. Dan itu juga itu karena dia ada tepakan tanah, jadi otomatis getaran tanah juga akan menaik kan gitu. Dia akan naik, akan muncrat, dan dia juga akan satu gelombang itu tanah itu akan tergeser. Gempa ya berarti? Bisa gitu, gempa, bisa juga gunung meletus, juga bisa kecelakaan-kecelakaan yang lain, retakan-retakan tanah. Jadi air itu timbul karena kan bisa dikatakan dunia Indonesia ya, terutama Indonesia kan kepulauannya lebih banyak, kita banyak air. Nah itu yang dia menjadi menarik. Oke, nanti di tahun depan, di tahun ini berarti, di tahun ini bisa dibilang akan banyak bencana mengenai air dan juga gempa gitu berarti Bunda Dewi. Ya, oke Bunda Dewi. Nah selain itu mungkin ada lagi nggak karakter dari si macan air ini? Kalau sio harimau ini, kalau harimau kebanyakan itu namanya harimau. Dia kalau jalan itu dia tidak pernah mau menoleh kanan kiri. Dia lebih banyak arahnya jalan lurus. Pokoknya dia kalau bisa lari terkam dan terkam. Jadi kondisinya ibaratnya dia nggak mau tahu ada halangan di kanan ataupun kiri, dia akan jalan terus. Jalan terus itu kebanyakan lalu lintas lah kecelakaan. Itu lebih dominan. Oke, itu lebih lintas. Kok pribadi manusianya mungkin bisa jadi egois kah dengan tidak peduli sekitar? Nah kalau yang namanya karakter manusia di harimau air itu dia memiliki unsur air dan berelemen logam. Itu dia punya karakternya lebih keras. Kedua ya kan dia juga nggak mau peduli sekitar. Dia pokoknya aku suka gue, lu peduli amat. Oh, jadi nggak peduli lah ya. Nah ngomongin soal macan air nih, Dewi, ada nggak sih yang ciong lah ibaratnya ya kalau betul. yang ciong di tahun baru Cina sekarang? Kalau kita di macan air ini kita ada biasanya perbagian saya itu menurut keyakinan saya ya, itu 6 bulan awal dia baik. 6 bulan ke belakang ada yang buruk juga. Ada juga 6 bulan awal dia buruk, tapi di 6 bulan ke belakangnya dia lebih baik. Itu dia. Jadi kalau kita misalnya cong harimau di tahun ini cukup, saya kan kebetulan saya juga ada bawa ini. Biasanya yang paling kita takutin dimanapun kita kalau orang Cina kebanyakan ya Pak ya, itu kebanyakan di Tai Sui. Itu adalah dewa planet Jupiter. Kalau udah ketemu beliau dengan bentrok, ibaratnya Ciong,
bisa ibaratnya itu dia banyak kali masalah. Bisa sakit-sakitan, bahkan bisa kecelakaan, bahkan juga dia dipecat gitu. Ibaratnya nggak ada pekerjaan, pokoknya luar biasa bisa dikatakan apes. Apa aja tuh Bu Dewi? Kalau itu biasanya kalau show Tai Sui itu biasanya yang dia kenal di tahun ini adalah show harimau. Harimau dengan ketemu harimau, dia show harimau ketemu di tahun harimau itu biasanya hampir rata-rata usianya hampir ciong. Baik dari usia dari berapa tahun sampai dari muda sampai kecil, dari kecil sampai muda itu tetap kena. Jadi untuk tahun ini Ciong Tai Sui itu dia ada ciong harimau, monyet, babi dan ular. Perbedaannya kalau saya perhitungannya 369. Apa itu? 369 itu dia perhitungan dari kalau kita kan sio tikus pertama, harimau, ya kan, tikus kerbau, ya kan, dia tikus kerbau harimau kelinci itu kan 12 itu dia satu. Nah kita hitungannya dari pas dia harimau kita hitung menurun. Tadi kan harimau sendiri itu juga kan ciong gitu. Ada nggak sih karakter kayak usia berapa sampai berapanya untuk monyet, babi dan ularnya juga? Ada. Dia kebanyakan ini kalau untuk sio Bapak sendiri sio apa nih? Saya sio babi. Oh, sio babi. Kalau sio babi dia tahun ini bisa dikatakan 6 bulan. 6 bulan? Agak sedikit 6 bulan awal? Awal. Itu biasa terhitung dari kalau kita orang bilang Cina ya kan, Cagwe, Jigwe, Sagwe, Sigwe, Gogwe, Lakwe. Itu ibaratnya bulan 1, bulan 2, bulan 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi kalau misalnya kalau itu awal untuk sio babi lebih seret rezekinya. Tapi udah mau masukin 7, 8, 9, 10, 11, 12, wah itu udah mulai panen. Dikit-dikit dia perubahan gitu. Baik lagi ke sio macan air ini Bunda. Ada gambaran nggak sih kayak karakteristik bahwa si sio macan air ini akan terjadi sesuatu hal yang besar gitu? Kalau prediksi saya di tahun 2022 itu harimau air elemen logam itu dia lebih ke arah air yang besar. Tetapi hati-hati jangan sampai amit-amit ya kan, jangan sampai terjadi 3 gunung meletus sekalian. Getarannya banyak. Dari tanah itu kegeserannya lebih banyak juga. Kalau sekitar daerah itu jangan sampai kita terutama di Pulau Jawa. Itu lebih arahnya ke Pulau Jawa, itu pesisirnya sekitar Pasifik dan juga Samudra Hindia, tapi dia bagian pesisiran Laut Selatan. Tapi kalau untuk Sumatera, itu pun Sumatera juga paling ujung juga, mau deket-deket Jawa juga. Kalau yang kita takutin itu gunung di dalam air. Energi yang saya rasakan waktu saya bermeditasi, itu yang saya rasakan tuh energinya kebanyakan di dalam air gunungnya. Dia bisa aktif, takutnya itu aja. Ketika itu terjadi, gambaran Bunda Dewi terhadap masyarakatnya apa yang Bunda Dewi lihat? Banyak tangisan, banyak kehilangan seorang anak, bisa kehilangan ibu, kadang si ibu juga kehilangan anak, bahkan pasangan, dan wah huru hara juga besar. Ya kalau bisa dikatakan namanya prediksi ya Mas, kembali kepada Tuhan juga ya. Ya mungkin lanjut lagi Bunda Dewi, bisa dijelaskan lagi sio macan air ciong terhadap tadi apa yang tadi di depan tadi. Sesungguhnya ciong itu ada 9 ciong, biasa kita bilang 9 bintang. 9 bintang itu ada bintang Tai Sui. Itu ciong itu adalah clash atau bentrokan dengan Tai Sui itu Jupiter. Itu yang paling berat. Kedua Tahwa itu ibaratnya Tayin dengan Dewi Bulan. Itu dengan Dewi Bulan, Dewi Persik biasanya ya sudah punya pasangan, selingkuhannya banyak begitu. Timbul selingkuhan gitu. Jingbing Tianshui berarti itu malaikat penyakit. Biasanya itu orang tiba-tiba sakit dia tidak bisa tertolong. Itu adalah penyakit malaikat maut dari penyakit asalnya. Chongtu bentuknya itu pepecahan rumah tangga dan karir. Hal baiknya akan terjadi di sio macan ini gitu, keberuntungannya apa aja yang didapat oleh sio-sio ini? Kalau keberuntungan dibandingin semua sio itu, setiap sio itu ada 12 sio itu masing-masing ada keberuntungannya juga, cuman kebanyakan 6 bulan awal, ada 6 akhir. Itu yang tadi saya katakan tadi kan gitu. Tetapi sesungguhnya keberuntungannya itu hanya banyak berdoa. Berdoa, satu amal ibadah ya, ketiga ya kan lebih peduli sama sesama. Gitu ya, karena itu memang luar biasa ya, akan banyak kelaparan Mas gitu.
banyak orang kelaparan, nggak ada pekerjaan. Itu yang saya lihat gitu. Ya namanya timbulnya air itu besar, otomatis kita punya tanaman atau kita panen-panen udah pasti banyak yang gugur. Dan itu juga harga sembako, mungkin harga-harga makanan yang biasa untuk kita makan itu bisa naik, bisa melambung tinggi karena nggak bisa panen. Ramalan 2022 itu di tahun akhir bulan 12, berarti ya seharusnya dia udah memasukin ya. Itu udah bulan Januari kalau di nasionalnya, di lunarnya bulan 12 itu terlihat persisi laut itu gelombangnya akan naik. Oke. Dan ombaknya juga makin mengencang, bahkan bisa bergulung. Terus yang kedua ya habis 2 minggu setelah Imlek. 2 minggu setelah Imlek. Iya, itu akan ada yang banyaknya memenuhi orang sakit. Rumah sakit pasti terpenuhin. Sangat harus hati-hati dan tolong jaga ya namanya jaga jarak. Terus yang ketiga kecelakaan baik di darat, udara maupun di laut. Banyaknya kehilangan pekerjaan. Oke, banyak orang yang menganggur. Iya, banyak yang akan menganggur. Banyak yang menganggur. Banyak yang akan dipecat dan dirumahkan. Terus yang kelima itu ya pasti otomatis kebangkrutan. Karena ekonomi semakin hari makin memburuk. Iya prediksi, tapi kan kita kembali kepada Tuhan juga. Oke, Gitu. lanjut. Kalau keenam yang bisa saya katakan ini hati-hati kepada sakit kepala, pernafasan, lambung. Dia lebih condong ke pernafasan. Tiba-tiba orang bisa sesak nafas, bisa juga itu terjadi ya. Kalau sekarang lagi heboh-heboh ya COVID lah ya, kan gitu, kembali ke COVID. Terus terlihatnya bencana alam seperti gempa bumi yang seperti tadi kita sudah bahas, gunung meletus itu. 8 aspek ekonomi yang tadi saya udah ngomong menurun, memburuk. Hati-hati dalam investasi. Banyak investasi bodong. Terus terlihatnya hubungan antara manusia dan asusila, terutama asusila yang mengerikan. Ibaratnya banyaknya udah dibuat, orang bilang bisa dikatakan di bawah nalar gitu. Bisa dikatakan memperbudak orang bisa, atau bisa maaf-maaf, bisa pembunuhan, bisa juga namanya pemerkosaan kayak gitu. Kalau bilang ini termasuk saya juga ngeri-ngeri juga, ini Mas. baru nomor 9 aja udah ngeri banget. Ya kan, ke-10 ya kan tingkatan kejahatannya itu timbul dari orang-orang kuat dan iman-iman yang penculikan terutama untuk anak-anak. Tolong dijaga untuk orang tua, jaga anaknya, jangan sembarangan main atau ditinggal akan ya, belok kiri udah bisa nggak ada anaknya. Diculik gitu. Iya, penculikan lebih besar. Lebih banyak. Terutama untuk yang anak-anak baru besar. Dari sekitar 9 tahun sampai ke 12 tahun itu luar biasa. Karena penurunan ekonomi, jadi maafkan udah aku bilang, kepala orang jadi niatnya jahatnya juga ada. Karena pikiran itu timbul kejahatan dan disitulah mereka pikir mungkin bisa jual ginjal kah atau apakah gitu. Perdagangan manusia. Iya seperti itu. Hati-hati juga akan ada yang namanya kena narkoba. Anak remaja lebih banyak memakai narkoba. Anak remaja. Karena keingintahuannya mungkin, terus mungkin ya permasalahan cinta atau gimana. Narkoba harus dihati-hati. Terus cuaca, terutama angin besar. Kalau angin besar itu saya lihat sih lebih ke arah timur ya Pak, timur Indonesia. Kalau saya lihat ke 15 ini tangisan teriakan itu sangat luar biasa. Itu saat saya mendengar pertama itu teriakannya, tangisannya sampai ibaratnya sendiri saat kita bermeditasi itu batin kita bisa menangis. Emang Bunda kenapa? Banyak orang kesakitan, siksaan ada, dari sakit-sakit ada, bahkan ada yang bakar-bakar. Bakar-bakar apa nih? Keonaran, akibat keonaran. Mengerikan itu kah yang Bunda lihat pada saat itu? Ya saat itu aku melihat itu kondisinya itu betul-betul luar biasa, sangat hiruk pikuk Mas gitu. Hiruk pikuk banget, dan hiruk pikuk itu tuh ada tangisan minta tolong. Karena bahkan ada yang nangis cari-cari mamanya, mama, ada yang teriak, mana ibuku, mana pacarku, mana suamiku, mana istriku. Itu yang saya rasakan. Saat aku duduk aja pun ya ngomong begini aja masing. Saya ngebayanginnya pun sangat sedih sih. Kayak anak kecil gitu ya, anak kecil. Iya gitu Mas, itu ngeri banget gitu. Yang saya rasakan itu bakalan banyak yang namanya perubahan-perubahan yang luar biasa, terutama tanah kita banyak yang nurun. Tanah kita banyak yang mengakibatkan
gempa, geseran tanah. Pergeseran tanah itu sangat-sangat besar. Jadi akibatnya bisa kelaparan banyak, ya, susah untuk panen. Jakarta nih Bu. Akankah berdampak juga mungkin sedikit kurang banyaknya? Dampak Jakarta udah pasti, Udah ya. udah pasti. Terus ada beberapa dari luar angkasa yang tanpa kita terduga itu bisa menurunin bumi, makhluk-makhluk angkasa. Oke. Atau kayak macam ibaratnya itu kalau kita bilang UFO ya seperti itu. Akan ada. Dia lebih kita bisa lihat, dia bisa turun. Oke. Gitu. Ini menarik ya. Ini menarik. Nanti akan terlihat UFO gitu ya. Iya, Alien-alien gitu. kayak alien-alien gitu. Alien-alien Heeh, yang di luar heeh. sana yang kita Iya, nggak iya, tahu betul. sebetulnya. Itu nanti akan terlihat gitu. Ya betul, itu yang aku rasain waktu pertama aku pikir kok ini orang apa manusia atau apa gitu. Tapi kok bentuknya lucu di saat di kebatinan aku. Tapi kok mau kuraba nggak bisa kuraba kan gitu ya gitu. Pas dia lihat aku lihat kayak piring itu kayak model piring kayak macam UFO ya. Itu aku lihat oh berarti makhluk angkasa gitu. Ya mungkin apa ya, mungkin kayak apa yang sebetulnya harus kita lakukan gitu, kayak pesan-pesannya gitu untuk seminimal mungkin terhindar lah mungkin ya Bunda Dewi. Untuk terhindar pertama ya kita jangan suka pamer-pamer lah ya. Kedua jangan suka yang namanya gue punya ini, lu harus punya itu, lebih hemat. Karena semakin hari semakin tahun kalau aku lihat sampai ke 3 tahun itu semakin cari uang makin susah. 3 tahun ke depan yang Bunda lihat. Sebenarnya 5 tahun tapi kan bisa dikatakan kita ambil 3 tahun saja, itu kan Tuhan juga punya kehendak. Perubahan bisa berubah, bisa. Yang penting kita berdoa ya. Yang penting jangan pernah putus dan bosan dengan berdoa. Yang penting jangan namanya berdoa itu sebuah kewajiban. Tapi pakailah hati untuk doa, memohonlah kepada Sang Pencipta. Semoga ya lebih lihat sekeliling. Bunda Dewi, di sini tersedia 7 mangkok ya? Iya, betul. Nah, ini kegunaannya apa Bunda Dewi? Ini biasanya untuk meramal. Untuk meramal? Iya, Pak. Apapun? Baik mau mistik, nggak mau mistik, atau mau orang, atau gimana, hal cinta. Oke, maksudnya termasuk kayak fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat? Bisa juga. Nah, ini kan ganjil nih ya, ganjil Iya, sering ganjil. banget ya, melihat atau orang menceritakan keganjilan misteri, fenomena santet gitu. Iya. Itu kan banyak juga tuh. Iya. Di tahun ini sama nggak sih Bu? Akan terjadi banyak juga gitu. Oh begitu, Fenomena mari santet. kita lihat dulu ya Pak ya, fenomena santet. Fenomena santet 6 dengan mangkok ke 6. Kalau kita kan dari sini kanan ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mangkok ke 6, 3 koin. Kalau untuk fenomena soal santet ataupun pengiriman-kiriman, itu kan bisa dikatakan kasat mata ya Mas ya, bagi orang yang meyakinkan gitu. Kalau aku lihat akan ada. Itu tadi Nanti akan ada yang heboh. akan ada heboh bahkan. Jadi tadi 3 dan 6 itu artinya apa? Jalannya ini kalau kita bicara, ini kalau kita membangkok ini kan membicarakan fenomena di mana santet. 3 ini adalah kalau saya bilang ini adalah bagian langit, bumi dan lautan. Ini fenomena santet ini akan bisa sering terjadi mungkin dari tanah, bisa juga dari laut, juga bisa juga dari langit. Gitu. Dan mangkok ke-6 itu? Mangkok ke-6 itu jalannya. Jalannya ya. Memang udah ada jalan ke sana gitu. Tapi aku lihat lebih banyak misterinya itu ke darat sih aku lihat. Kenapa? Sama bagian laut. Kenapa darat? Maksudnya darat dan laut itu apa? Kalau fenomena darat itu mungkin orang bisa sirik, sakit hati, cinta ditolak, dukun bertindak. Oh itu lebih ke situ ya. Kayak itu santet kan Mas ya kan gitu. Terus kalau dibilang kalau untuk di laut itu kecelakaan, dari kecelakaan itu banyak roh-roh yang bisa dikatakan belum bisa menerima dengan ikhlas
Jadi itu ada timbulnya fenomena kayak kadang ada suara dari hembusan angin dari laut itu pun bisa dia bergelombang, itu dari situ ada timbulnya ntar ada kok kelihatan di situ ada orang gitu, kok di sana ada orang gitu. Oh, Itu. jadi itu jadi kayak halusinasi tapi itu yang buat kecelakaan gitu mas? Iya, Oh lebih ke arah situ ya? lebih arah ke situ, arahnya ke sana. Oke, mungkin ada lagi Bunda Dewi? Kalau untuk yang namanya dari atas itu Udara? udara, itu angin sih mas. Angin bisa juga ini ibaratnya kalau aku lihat lebih banyak ke binatang yang meninggal, Mungkin satu lagi. hutan-hutan gitu. Ini satu lagi, ada nggak sih fenomena mistis yang akan terjadi luar biasa gitu? Yang nggak orang tahu tapi terjadi gitu. Sekarang kan mistis tidak banyak orang yang bisa melihat gitu, tapi Iya. itu terjadi gitu. Ada nggak sih Bunda Dewi? Yang namanya mistik itu mistis ya mas ya, mistis itu memang susah untuk dijelaskan dengan kacamata ya. Itu bisa dikatakan oh bisa ada orang bilang halu atau gimana, sesungguhnya mistis itu ada. Ada ya? Mistis itu memang benar ada, dan dunia ini memang kita terbentuk, dunia ini ya ada nyata dan tidak nyata gitu. Fenomena yang akan timbul itu ada penampakan, misalnya terutama kebanyakan orang yang meninggal yang nggak terlalu menerima. Ini real ya? Ini nanti ada yang namanya, kalau bukan gosip sih ya, bisa dikatakan oh si Anu datang dia minta tolong, oh dia kenapa, oh kurang doa atau gimana begitu. Oh itu nanti akan terjadi gitu ya? Akan banyak timbul seperti itu. Kalau aku lihat Ya Bunda Dewi, ini tadi kita sudah meramal, sudah membacakan ramalan banyak yang Bunda Dewi ceritakan. Apa Bunda Dewi kesimpulannya yang bisa dijelaskan ke pemirsa Ganjil Misteri? Kesimpulannya pertama, jangan pernah jahat sama orang. Terus kedua, jangan sedikit-sedikit kebencian. Ketiga, penuh cinta kasih. Cinta kasih itu yang paling penting. Itu yang harus kita punya, sadar dan cinta kasih. Banyak berdoa, banyak beramal, dan peduli sesama. Oke. Terima kasih banyak Bunda Dewi. Tetap kita rendah hati terutamanya ya. Penting ya. Iya. Terima kasih banyak Oke. sudah mampir Studio Ganjil dan menjelaskan. Sebelumnya saya berdoa, semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua juga berbahagia. Sadu, sadu, sadu.